Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sesi kali ini saya akan bikin sebuah video khususnya berkaitan tentang cara mendaftar kuliah khususnya S2 ke the University of Oxford. Jadi di kesempatan ini saya ingin berbagi kepada teman-teman. Mungkin ada yang juga pengen daftar kuliah ke Oxford dan butuh panduan seperti itu. Nah, saya akan coba untuk berbagi ke teman-teman semua karena juga kebetulan sekarang ini momen yang tepat menurut saya karena belum mulai kuliah. Jadi kalau nanti saya sudah mulai kuliah sekitar 10 hari lagi, di situ mungkin agak susah ya teman-teman buat nyari waktu untuk bikin sebuah video yang cukup detail menjelaskan tentang pendaftaran ke Oxford. Jadi saya coba sempatkan. Semoga di video ini bisa melalui video ini teman-teman bisa belajar dan saya bisa sharing gimana caranya biar we can get the unconditional offer from the University of Oxford, seperti itu ya. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke tahapan-tahapannya, saya ingin jelasin dulu bahwa untuk mendaftar ke kampus seperti Oxford University itu, teman-teman memang perlu untuk menyiapkan diri sangat matang seperti itu ya. Dalam artian, kalau bisa, kalau teman-teman memang punya keinginan untuk masuk ke kampus the University of Oxford, kalau bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sebelum itu sudah punya planning yang jelas gitu. Cari tahu dulu siapa profesor yang membuat kita tertarik untuk belajar ke sana, atau tulisan profesor siapa yang membuat kita itu ingin belajar ke sana. Dan kalau bisa itu berkaitan banget dengan jurusan yang kita ambil di kuliah S1. Itu yang buat yang mau untuk ambil S2 ya. Kalau yang mau ambil untuk S1, nah itu berarti ketika masih SMP, masih SMA, itu harus benar-benar diasah kemampuan bahasa Inggrisnya. Karena memang untuk mendaftar ke Oxford itu persaingannya sangat ketat, seluruh dunia mendaftar dan yang diterima itu hanya sedikit. Maka itu juga yang saya lakukan dulu, sedikit cerita. Sejak saya sanawiyah ya, SMP di pesantren, itu saya sudah punya mimpi untuk kuliah ke Oxford. Waktu itu saya naruh Oxford itu di S3 ya, di S3. Nah, saya tuliskan saya ingin ke Oxford waktu itu di sebuah kertas. Dan itu yang saya ingat-ingat terus. Akhirnya alhamdulillah setelah S1 saya coba membenarkan diri untuk mendaftar ke sini. Alhamdulillah tahapan yang sangat panjang sudah saya lalui, sekitar 2,5 tahun. Akhirnya saya sampai dan diterima di sini. Jadi teman-teman, saya ingin tekankan lagi, kalau memang pengen mendaftar ke the University of Oxford, which is one of the most leading university in the world, salah satu universitas terbaik di dunia, maka kita harus punya persiapan yang sangat matang, tolak ukurnya jelas, dan kita tahu apa yang mau kita cari ke sini ya. Baik teman-teman, berkaitan dengan pendaftarannya, untuk mau daftar ke Oxford itu hampir mirip dengan daftar ke kampus yang lain. Artinya teman-teman nggak perlu harus datang ke kampusnya untuk mendaftar, cukup dengan mendaftar secara online ya. Ada situsnya, ada website resminya, teman-teman tinggal ikuti itu. Nah, di sini saya akan sajikan, saya akan tunjukkan ya melalui screen recording gimana caranya untuk masuk ke dalam portal untuk mendaftar secara online. Teman-teman tinggal ikuti. Ini utamanya buat yang S2 ya, karena saya ambil S2. Mungkin S3 dan S1 juga sama. Saya pikir sih sama aja gitu, nggak ada perbedaannya. Jadi tinggal diikuti. Nanti saya akan tunjukkan apa bagian-bagian penting yang ada di dalam website tersebut. Oke teman-teman, di sini saya akan tunjukkan gimana caranya mencari situs atau website untuk kita mendaftar online di program Magister Oxford. Nah, saya kasih contoh aja karena saya itu jurusannya
Islamic Studies ya, saya bikin kayak gini. MPhil Islamic Studies Application. Nah, di sini ambil yang ini ya teman-teman, admissions, graduate, courses. Ambil yang ini. Akan muncul nanti tampilan seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, saya kasih contoh yang punya saya aja nanti. It will differ based on your course, based on your chosen course. Nah, di sini akan terlihat bahwa program ini adalah full time only. Ini adalah kode untuk course-nya dan ini adalah length lama studinya 21 month. Nah, ini udah masuk 2023-2024 ya. English language-nya higher level required, berarti ini adalah level skor IELTS atau TOEFL IBT yang disyaratkan, dan higher level required ini ada nanti level-levelnya, level-level dari IELTS itu sendiri. Nah, di sini dia akan terangkan apa itu MPhil Islamic Studies. Nah, kalau kalian mau lihat entry requirements-nya, bisa tekan ini. Di sini akan dijelaskan apa saja yang dibutuhkan ya. Yang pertama degree level qualifications-nya. Jadi minimal kita tuh 3,5 IPK-nya ketika standarnya adalah 4. Kemudian GRE-nya, kalau memang butuh GRE, ini English Language Proficiency. Nah, ini yang saya bilang tadi. IELTS yang dibutuhkan itu 7,5 overall skornya. Masing-masing komponennya itu harus 7. Kalau ada aja 6,5, ada aja satu yang 6,5, misalnya listening, maka meskipun overallnya 7,5, maka itu tidak akan tidak akan membantu gitu ya, tidak akan dinilai, maksudnya tidak akan lolos gitu. Jadi teman-teman harus memastikan skor IELTS-nya itu minimal masing-masingnya 7, dan 7 saja tidak cukup, melainkan harus mendapatkan skor overall-nya 7,5. Nah, kita masuk ke kalau mau daftar online, langsung aja ke how to apply. Nih, you do not need to make contact with the department before you apply, but you are encouraged to visit the relevant departmental web pages to read any further information about your chosen course. Kita harus hubungi dulu ya. Oke, di sini baru kelihatan ya. Ada referees. Nah, referees-nya apa? 3 overall academic preferred. Ini adalah nanti saya jelasin satu persatu detailnya. Ini yang penting, ini adalah surat rekomendasi dari tiga tokoh akademik. Kemudian official transcript adalah transkrip nilai kita ketika S1. CV adalah CV kita. Statement of purpose ini dia minta tulisan yang menjelaskan atau semacam esai yang menjelaskan ketertarikan kita. Apa yang membuat kita tertarik untuk mengambil jurusan tertentu di Oxford, seperti itu. Rentangnya, range-nya adalah 500 sampai 2000 kata. Kemudian written work. Nah, ini kita diminta untuk mengupload 2 essay ya, maksimum 2000 kata, dimana essay itu adalah tulisan yang pernah kita bikin yang menunjukkan kualitas akademik kita, kualitas akademik writing kita. Boleh itu berbentuk jurnal atau tugas kuliah, yang penting itu adalah original research kita, dan itu dari situ dia akan menilai kualitas tulisan kita. Nah, di sini kita langsung apply gitu ya, tekan apply. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman baru mau mendaftar online, langsung bikin create account aja. Kalau saya kan ini sudah pernah ya, existing users, saya pernah mendaftar dan sudah lulus, maka di sini akan muncul login. Saya tinggal masuk ke aplikasi saya, ke akun saya. Tapi kalau teman-teman baru mau bikin create account di sini. Nanti ketika sudah masuk create account, kalian silakan masukkan detailnya. Ada beberapa form yang harus diisi, dan disitulah nanti ada
kita mengupload dokumen-dokumen yang sudah kita siapkan, dan ada beberapa detail yang harus diisi seperti itu. Dan itu kayaknya bisa mandiri aja sih gitu ya, karena saya nggak bisa akses ke sana lagi, soalnya memang punya saya sudah selesai dinilai, jadi saya nggak punya akses lagi untuk masuk ke dalam itu. Setelah ini ya saya akan tunjukkan seperti apa, saya akan jelaskan secara detail CV seperti apa yang diminta, kemudian statement of purpose seperti apa, essay seperti apa, dan lain-lain sebagainya.